Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafila Ahmad dengan NIC CP084. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang benchmarking ERP software. Jadi pertama-tama, ERP adalah singkatan dari Enterprise Resource Planning. Artinya dalam bahasanya itu Enterprise artinya perusahaan, resource artinya sumber daya, dan planning adalah perencanaan. Jadi kan berarti perencanaan sumber daya perusahaan, atau secara istilah, secara definisi itu artinya sistem terpadu yang digunakan oleh perusahaan untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya perusahaan agar bisa digunakan secara maksimal, secara lebih efisien. Perangkat aplikasi bisnis yang menyeluruh yang didistribusikan secara open source, di mana dalamnya terdapat program aplikasi bisnis termasuk sales, customer relationship management, project management, warehouse management, dan sebagainya. Di sini salah satu kelebihan Odoo adalah dia terkenal dengan customer relationship managementnya. Nah, ini adalah tampilan atau UI UX dari Odoo. Bisa dilihat user experience, user interface-nya itu sangat user friendly ya, sangat mudah untuk dipahami, dan juga ada opsi pengeditan dan ada widget juga tambahannya. Dan untuk user experience-nya, para pengguna Odoo mengatakan cukup puas menggunakan software ini karena pengalaman yang diberikan juga sangat mudah gitu. Dan untuk hak aksesnya itu didasarkan oleh grup user. Jadi setiap user itu dapat mengakses aplikasi yang sudah disiapkan, yang sudah diatur gitu oleh user yang lebih tinggi, sehingga dalam satu grup itu untuk biayanya itu Odoo termasuk yang bersaing karena terjangkau ya, karena emang Odoo ini salah satu software ERP yang sangat cocok untuk digunakan untuk bisnis kecil hingga menengah yang khususnya yang membutuhkan CRM. Open source-nya itu gratis, dan untuk standarnya itu $24,9 per bulannya per user. Dan untuk dan Odoo juga menyediakan software yang secara custom, jadi disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, dan itu dibanderol dengan harga $37,4 per user per bulan. Oke, selanjutnya di sini ada software ERP satu lagi, yaitu ERP Next. ERP Next ini juga cukup mirip dengan Odoo ya, di mana basis yang digunakan itu open source. ERP Next itu menyediakan modul untuk para penggunanya, sehingga penggunaan software pun dapat dipahami dengan mudah oleh para pengguna. Nah, ada apa aja sih di ERP Next ini? ERP Next ini menyediakan fitur untuk accounting, buying, project selling, dan yang paling spesialisnya itu adalah di inventory management. Oke, nah ini sini ada tampilan dari software ERP Next ini. Bisa dilihat ya, user interface-nya itu juga mudah dipahami, bisa dikustomisasi juga, dan juga ada dokumentasi yang bisa dilakukan secara komprehensif. Di sini di ERP juga disediakan ada forum, jadi para pengguna bisa saling bertukar informasi secara responsif dan interaktif. Nah, di sini untuk hak aksesnya itu ERP menggunakan kontrol izin tingkat usernya itu yang diatur oleh sistem manajemen, di mana sistem manajemen ini yang memiliki hak untuk memiliki kontrol untuk mengatur untuk menambahkan banyak user dan menentukan peran apa saja yang untuk setiap user itu. Jadi nantinya
user yang sudah ditetapkan perannya itu hanya bisa mengakses data-data yang hanya berhubungan dengan peran tersebut. Sebenarnya ini softwarenya juga cukup mirip ya dengan Odoo. Seperti Odoo juga, ini ERP juga cocok diterapkan untuk perusahaan kecil dan menengah, dan dengan harganya ERP Next juga mengklaim bahwa harganya ini cukup terjangkau, yaitu dimana open source-nya itu juga gratis, cloud-nya dibanderol dengan harga $10 per bulan. Bukan per user tapi per site. Dan untuk yang starter itu ada $250, small business $450 per bulan, dan enterprise-nya itu adalah $1000. Tapi kelebihan dari ERP Next ini, kalau misalnya tadi Odoo itu lebih spesialis di CRM, kalau misalnya di ERP Next ini itu memiliki keunggulan dalam inventory management, jadi sangat cocok untuk digunakan oleh perusahaan manufaktur. Jadi kesimpulannya, ERP Next lebih cocok untuk dikembangkan dan untuk melihara modul bisnis yang ringan dengan semua, karena fitur yang disediakan juga cukup dasar sekali. Namun diperlukan beberapa modul, jadi dibutuhkan gitu beberapa modul tambahan untuk memenuhi kebutuhan dari perusahaan. Sedangkan untuk Odoo itu dimana mendukung lebih banyak jenis kebutuhan bisnis dengan fitur yang lebih lengkap dan juga yang integrasi yang lebih luas. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.